Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih ada, sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dalam situasi seperti ini, situasi keprihatinan terhadap apa yang sedang terjadi atas bangsa kita sama-sama harus membantu meringankan pemerintah. Pemerintah tidak minta banyak apa yang harus kita lakukan, dia hanya minta satu, yaitu kita tinggal di rumah. Kita tinggal di rumah untuk apa? Supaya kita selamat, kita semua tidak terjangkiti dan menjangkitkan. Itulah sebabnya pemerintah memohon kepada kita tinggal di rumah. Mari sebagai warga yang baik, kita tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Kesempatan pada hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-21. Matius pasal yang ke-7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yang ke-22, pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan kita, ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Itulah sebabnya saya memberi tema pembacaan firman Tuhan kita. Temanya adalah Allah sedang mencari kualitas. Dia tidak mencari aktivitas, tapi dia mencari kualitas. Yang pertama, kenapa Allah itu mencari kualitas? Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Wahyu pasal 11 ayatnya yang pertama dikatakan di sana, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Saudara lihat bahwa yang pertama yang akan diukur adalah bait suci, dan yang kedua mezbah, dan yang ketiga mereka yang berada di dalamnya. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Wahyu pasalnya yang ke-11. Wahyu pasalnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, kemudian diberikanlah kepadaku sebuah bulu seperti tongkat mengukur rupanya dan berkata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang berada di dalamnya. Kenapa Allah harus mengukur bait Allah, bait suci Allah, mezbah dan mereka yang berada di dalamnya? Ini menggambarkan bahwa Allah sedang mencari sebuah kualitas di dalam gereja Tuhan. Yang pertama diukur adalah bait suci Allah. Itu mesti diukur. Sekarang Alkitab berkata, siapakah bait suci itu? 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 16 bahwa kamu adalah bait suci Allah, di mana roh Allah itu berdiam. Di dalam diri kita sebagai bait suci, Allah itu berdiam. Karena Alkitab berkata, Kisah Rasul 7 ayat 48, Allah tidak berdiam pada bangunan buatan tangan manusia, tetapi dia berdiam pada bangunan yang dibuat oleh tangan Allah itu sendiri. Siapa? Saya dan saudara. Kita sebagai bait suci diukur oleh Tuhan. Apakah kita memenuhi syarat? Sebab kalau tidak, Matius pasal 11 ini akan berlaku atas kita, yaitu tidak semua orang yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Kita mesti mencapai pada targetnya Allah. Efesus berkata bahwa saya dan saudara harus sampai pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi target Allah adalah kita mesti sampai pada pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah standar Allah.
Penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Bahwa penghakiman itu akan dimulai dari rumah Allah. Pembersihan Allah itu akan dimulai dari rumah Allah. Yaitu saudara dan saya. Yang kedua, yang mesti diukur juga adalah mezbah. Mezbah itu harus diukur. Mezbah bicara tentang apa? Mezbah adalah tempat untuk membakar ukupan wangi-wangian, saudara. Mezbah adalah tempat untuk membakar ukupan wangi-wangian. Di dalam Kejadian pasal 8 ayatnya 2 yang ke-21 dikatakan di sana, waktu Allah mencium persembahan wangi-wangian itu, Allah senang. Allah disenangkan jika kita memberikan persembahan kepada Allah, mempersembahkan hidup kita, dan Allah menciumnya dengan wangi-wangian, berbau wangi. Allah senang dengan persembahan kita, saudara. Allah senang dengan orang yang menyembah Tuhan tanpa motivasi yang lain. Motivasi orang menyembah Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu merupakan bagian hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Mezbah adalah tempat mempersembahkan. Mezbah adalah tempat untuk kita membawa persembahan. Hidup kita ini dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12, kita mempersembahkan hidup, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita persembahkan kepada Allah. Karena Alkitab berkata bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Mezbah adalah tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mezbah adalah tempat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa itu mesti diukur? Allah sedang mengukur kita punya pujian, kita punya penyembahan kepada Tuhan. Apakah ada hati yang tidak beres dalam hidup kita waktu kita menyembah Tuhan? Apakah hati kita kudus? Apakah hati kita suci waktu kita menyembah Tuhan? Tuhan akan mengukur tempat mezbah, tempat memuji dan menyembah. Dan dikatakan bahwa di tempat itu juga kita bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Mezbah adalah tempat di mana saya dan saudara bersekutu, bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara tetap bersekutu, berbicara dengan Tuhan. Karena Tuhan pun ingin berbicara dengan kita. Yang ketiga, dikatakan bahwa mereka juga yang beribadah di dalamnya. Mereka yang beribadah di dalamnya ini bicara tentang kegiatan yang kita lakukan. Ibadah itu artinya mengabdi kepada Allah. Allah mau lihat sampai di mana pengabdian kita kepada Tuhan. Apakah kita mengabdi kepada Tuhan hanya karena kita mendapatkan mujizat, hanya karena doa kita dijawab, hanya oleh karena kita dicukupi, baru kita mengabdi kepada Tuhan. Itu pun diukur oleh Tuhan. Ataukah kita mengabdi kepada Tuhan apapun yang terjadi di sekitar kita. Kita mau susah, mau senang, tetap kita mengabdi kepada Tuhan. Ibadah, perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Tuhan dan ketaatan untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi ibadah itu adalah ketaatan kita untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Tak kala Tuhan memerintahkan kita melakukan sesuatu, kalau kita mau beribadah dengan benar pada Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita kalau kita dengan sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang diukur oleh Tuhan supaya kedapatan tak kala kita menghadap Tuhan, kita kedapatan tetap setia bersama-sama dengan Tuhan sampai pada akhirnya. Yesus sedang mencari kualitas. Yang dia cari yang berikut adalah dia menginginkan seorang mempelai yang jatuh cinta padanya. Dia mencari seorang mempelai atau jemaat Tuhan, pribadi yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan artinya rela berkorban untuk Tuhan, rela mengorbankan segala sesuatunya untuk Tuhan, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15, alangkah baiknya jika engkau tidak panas atau tidak dingin, saudara. Jadi Allah mau melihat sebuah kesetiaan di mana kita tidak boleh berubah,
kita tetap mesti sama. Kita nggak boleh berubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kesetiaan kita berubah, kita menjadi dingin. Alkitab berkata, Tuhan akan memuntahkan kita dari mulutnya. Sama dengan Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan yang akan diselamatkan, yang akan masuk surga. Tapi setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kenapa Tuhan bicara seperti itu? Karena kita melakukan sesuatu tapi kita melanggar aturan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sedang mencari kualitas rohani dalam hidup kita. Mungkin kita melakukan aktivitas kita, tapi aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas yang kita tidak sesuaikan dengan Tuhan. Kita tidak tanya kepada Tuhan, apakah aktivitas itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita lakukan aktivitas kita menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih dan selamat Anda telah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa jadilah bagian dalam pelayanan ini dengan membagikan video ini kepada teman, keluarga, dan saudara kita yang kita kasihi. Semoga Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada firman Tuhan berikut. Tuhan Yesus memberkati.